Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu taala babul adhkari fil istisqa'i. Babu al-adhkari fil istisqa'. Yustahabul iktharu fihi minad du'ai wal-dzikri wal-istighfari bi khudu'in wa tadhallulin wad-da'awati al-madhkurati fihi wad-da'awatu al-madhkuratu fihi masyhuratun minha Allahumma askina ghaithan mughithan hani'an mari'an gadakan mujallalan sahan amman tabaqan daiman Allahumma ala tirabi wa manabitil sajari wa butunil adwiyati Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa asiris samaa alaina midararan Allahumma askina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin Allahumma ambit lana az-zar'a wa adir lana ad-dar'a wasqina min barakatis samai wa ambit lana min barakatil ardi Allahumma irfa' 'anna al-jahda wal-ju'a wal-urya wakshif 'anna minal bala'i ma la yakshifu illa ghairuka Wastahabu idza kana fihim rajulun masyhurun bis-salahi ay yastasqau bihi fayaqulu Allahumma inna nastaqi wa nasfa'u ilaika bi'abdika fulanin ila akhir. Sekarang sampai kita babul adhkari fil istisqa. Tapi sebelum saya jelaskan ini bahwa saya minggu lalu tidak hadir karena saya mengikuti Munas secara nasional dan Konferensi Besar Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 25-26. Kemudian pada 27-28 kami dari UIM mengadakan beberapa kerjasama dan kunjungan ke DPR Pusat. DPR Pusat menyampaikan aspirasi dari UIM karena UIM sudah hampir 10 tahun lebih kali mengajukan permohonan untuk buka fakultas kedokteran. Sampai sekarang belum dikeluar izin operasionalnya. Bersama itu kita dari UIM bersama dengan Ibu Rektor ke Komisi 10. Saya hanya mau ketemu ke Komisi 10 ketua Komisi 10, tapi ternyata bukakan kita rapat Komisi 10 DPR pada hari Selasa yang lalu seperti kemarin. Di situ disampaikan dihadirkan dari Kementerian Pendidikan. Situ sepakat mudah-mudahan dalam waktu singkat Universitas Islam Makassar sudah membuka kedokteran karena pada waktu itu didesak Kementerian Pendidikan mengeluarkan izin untuk mengizinkan Universitas Islam Makassar untuk membuka kedokteran, insyaallah. Mudah-mudahan karena pada waktu itu semua anggota Komisi 10, anggota DPR menyetujui mendesak kementerian untuk memberikan izin. Kemudian selanjutnya saya mengikuti Konferensi Alim Ulama se-Indonesia. Karena sekarang banyak persoalan-persoalan yang modern, bukan lagi persoalan-persoalan yang biasa kita hadapi. Sekarang sudah persoalan modern yang bisa kita nanti pada masa-masa akan datang, bahkan sekarang sudah terjadi, kita jadi bingung. Yaitu masalah ada namanya gelatin.
Gelatin ini yang dibahas bagaimana hukumnya dalam Islam, bagaimana pandangan Islam. Karena gelatin ini hampir seluruh makanan yang kita konsumsi itu ada gelatinnya semua. Hampir semuanya. Terutama makanan-makanan yang impor. Itu hampir semuanya dicampur dengan gelatin, bahan gelatin. Sementara gelatin ini menurut penelitian ilmiah, gelatin ini asalnya dua, yaitu dari babi dan dari sapi. Ini yang jadi masalah, dari babi, dari sapi. Jadi ada kemungkinan kita itu sudah mengkonsumsi asalnya dari babi. Ini yang jadi masalah sekarang, dipersoalkan sekarang kita ulama Indonesia mempersoalkan. Karena hampir semuanya dan yang paling murah, yang paling gampang didapat yaitu dari babi. Bagaimana kita ini umat Islam ini? Nah, itu yang dipersoalkan. Kedua yang dipersoalkan, yang dibahas di Basul Masail itu adalah sekarang sudah ada namanya daging berbasis sel. Apa yang dimaksud? Satu ekor sapi itu bisa diambil selnya untuk dibentuk diciptakan ribuan sapi. Jadi seekor sapi itu bisa diambil selnya untuk melahirkan beberapa, bukan ratusan sapi, ribuan sapi bisa. Seekor kambing diambil selnya bisa menjadi peternakan sampai ribuan kambing. Persoalannya kita sekarang, kita ada dalam Islam mengatakan kalau daging itu diambil dari binatang yang hidup, hukumnya sama dengan bangkai. Nah, bagaimana nanti kita ini? Bagaimana nanti itu yang sapi-sapi, kambing-kambing yang lahir daripada ini, yang dari sel itu? Namanya istilah ilmiahnya cloning, bisa memperbanyak. Bahkan Pak Abdullah ini bisa diambil selnya, bisa membuat beberapa Abdullah sama dengan Abdullah. Tapi sampai sekarang seluruh negara belum mengizinkan untuk di-cloning atau orang. Karena kalau di-cloning orang bisa jadi masalah. Ada kemungkinan yang Abdullah yang lain yang pergi mencuri, Abdullah yang ditangkap, padahal bukan Abdullah yang sebenarnya. Itu yang jadi masalah. Jadi ini yang kita ini bisa menjadi beberapa, yang anak ini misalnya bisa diambil selnya, bisa menjadi ratusan seperti ini. Tapi sampai sekarang seluruh negara tidak mengizinkan untuk di-cloning orang. Tapi kalau binatang sudah bisa. Karena untuk itu peternakan yang sangat maju sekali. Nah, ini bagaimana kita ini? Jadi kita umat Islam ini akan menghadapi dengan kehidupan modern ini, akan menghadapi beberapa masalah-masalah. Dan bagaimana pandangan Islam? Karena Islam itu bukan agama yang ketinggalan, agama yang modern juga. Jadi bagaimana kita? Bahkan pernah saya baca pada suatu saat nanti ada tablet yang dimakan orang tidak mati. Allah. Jadi kalau makan itu tidak mati. Bahkan sekarang sudah pernah saya lihat, sudah terjadi, sudah menjadi masalah. Seorang perempuan yang umurnya 55 tahun, tetapi penampakannya seperti 17 tahun. Jadi ibu-ibu yang tua ini sudah bisa menjadi muda. Karena ketahuan ini. Karena setelah dia ada laki-laki, dia kawini dia. Nah, lihat kartunya, lahirnya sudah 25 tahun umurnya. Padahal penampakannya seperti hanya 25 tahun. Jadi masalah seperti ini. Jadi bisa jadi mudah sekarang orang. Nah, jadi kita ini umat Islam ini akan menghadapi kemajuan teknologi dan bagaimana sikap kita ini yang seperti ini. Ini sekarang sudah mulai dibahas. Jadi ini ya, kami masih ada juga yang dari segi sistem perdagangan. Kan dulu kita suatu ibtidaiyah, kita sudah membaca, ada diajarkan yaitu bai'us salam. Dulu itu kita berpikir bagaimana bisa terjadi bai'us salam. Bayar dulu belum ada barangnya. Sekarang terjadi online. Jadi ternyata apa ulama-ulama kita dulu namanya fiqh iftiradat, perumpamaan akan terjadi semuanya. Saya dulu suatu belajar bai'us salam, bagaimana bisa terjadi?
Gimana bisa kita bayar baru tidak ada barangnya? Sekarang terjadi. Sekarang hampir anak-anak kita yang sekarang anak-anak mahasiswa kita sekarang hampir semuanya online semuanya. Apalagi satu corona ini online semuanya orang. Jadi inilah yang jadi untunglah kita para ulama kita Indonesia terutama Indonesia peka untuk menghadapi bagaimana menghadapi nanti kemajuan ilmu dan teknologi ini. Baiklah kita lanjutkan. Babul azkari fil istisqa. Bab yang menjelaskan doa-doa atau zikir yang dibaca pada waktu istisqa. Apa namanya istisqa? Yaitu salat diadakan untuk meminta hujan karena terjadi kekeringan. Nah, beberapa lama tidak ada hujan, maka dalam ajaran agama ada istisqa. Bisa kita melakukan salat istisqa meminta hujan. Saya dulu pernah sekali di Mekah. Jadi pada waktu di Mekah itu pada umumnya beberapa negara terjadi kekeringan, sehingga sampai di Mekah ikut istisqa. Pada waktu itu betul selesai kita saat istisqa di Masjid Haram terus hujan pada waktu itu. Kita di Indonesia ya sudah beberapa kali, kadang-kadang juga hujan, kadang-kadang juga tidak. Ini masalah kita Indonesia. Karena ya tentunya ada beberapa persyaratan untuk istisqa. Sudah dijelaskan dalam buku fikih. Kemudian yustahabul iktaru minad du'a wal dzikri wal istighfari bi khudu' wa tadallulin. Dalam pelaksanaan istisqa itu disunnatkan memperbanyak doa, wal dzikri dan zikir, wal istighfar dan istighfar, bi khudu'in wa tadallul dengan khudu', dengan tunduk dan tadallul, artinya tidak terjadi rasa-rasa ketakabur. Artinya betul-betul kita tunduk khudu' pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, khusyuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ya barangkali kita melaksanakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul madhkuratu fi masyhurah. Doa-doa yang disebutkan, yang sudah disebutkan dalam berbagai rujukan buku masyhurah atau sudah masyhur, karena sudah sering dilakukan. Minha antara lain yang paling masyhur yaitu Allahumma askina ghaisan mughisan hani'an mari'an gadakan mujallalan sahan amman tabakan daiman Allahumma ala tirabi wa manabitis syajari wa butunil awdiyati Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara wa asiris sama'a alaina bidararan Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin Allahumma ambit lana az-zar'a wa adir lana az-zar'a wasqina min barakatis sama'i wa ambit lana min barakatil ardi Allahumma irfa'anna al-jahda wal ju'a wal urya wakshif anna minal bala'i ma la yaksu'in ghairuka. Inilah doa yang paling masyhur diriwayatkan oleh atau disampaikan oleh Imam An-Nawawi yang dibaca kalau adakan istisqa. Yaitu Allahumma askina ghaisan, ya Allah askina ghaisan, sirami kami hujan yang mughisan yang bermanfaat, hani'an mari'an yang menyejukkan, ghadakan yang lebat, mujallalan sahan yaitu yang memuliakan, amman tabakan daiman secara umum menyirami atau bermanfaat pada lapisan-lapisan tanah selamanya, lapisan-lapisan tanah. Allahumma ala tirabi, ya Allah turunkan hujannya terhadap perbukitan-perbukitan, wa manabitis syajari dan tempat tumbuhnya hujan, wa butunil awdiyati dan perut-perut lembah-lembah. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran. Allahumma ya Allah inna nastaghfiruka,
kami meminta ampun. Innaka kunta ghafaran, karena kamulah Tuhan yang maha pengampun. Wa asir sama alaina midararam, maka turunkanlah hujan kepada kami midararan, hujan yang lebat. Allahumma askina ghaithan, ya Allah siramilah kami hujan. Wala taj'alna minal qanitin, janganlah menjadikan kami orang-orang yang berputus asa. Allahumma ambit lana zara, ya Allah tumbuhkan tanaman-tanaman buat kebaikan kami. Wa adir lana dhar'a, dan lancarkan kepada kami yaitu air susu binatang. Waskina min barakatis samai, dan siramilah kami dari berkat dari langit. Wambit lana min barakatil ardi, dan tumbuhkan berkat dari bumi untuk kebaikan kami. Allahumma rfa' 'anna al-jannah, ya Allah angkat dari kami al-jannah, kelelahan, wal ju'a kelaparan, wal urya dan telanjangan, artinya tidak punya pakaian. Waqfi 'anna minal bala, dan angkatlah dari kami al-bala, ma la yaksfu ghairuka, yang tidak bisa yang ada mengangkatnya selain daripada kamu. Inilah yang doa yang masyhur dibaca, atau doa yang sesudah kita istisqa. Saat istisqa sudah ada dijelaskan cara-caranya dalam buku fikih. Antara lain yang untuk diterima istisqa itu dianjurkan di situ binatang-binatang dihadirkan dalam lapangan tempat kita yang tempat kita melakukan saat istisqa. Kemudian juga ya tempat-tempat yang dianggap tempat-tempat maksiat harus ditutup, dihentikan semuanya. Barangkali kita karena sering melakukan istisqa tidak dihentikan itu tempat-tempat maksiat, jadi bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, syaratnya itu harus antara binatang-binatang yang ada harus dihadirkan di lapangan tempat kita melakukan istisqa. Kemudian seluruh bentuk-bentuk yang bertentangan dengan ayat agama harus dihentikan dulu. Hentikan semuanya. Kemudian tempat-tempat yang maksiat harus dihentikan. Kemudian orang banyak istighfar. Kemudian antara juga caranya saya lihat dalam buku fikih, kalau sudah melaksanakan saat istisqa, pakaian harus dibalik. Jadi dibuka balik terbalik. Saya lihat dulu di Mekah itu setelah selesai kita istisqa, yang imamnya itu tidak membuka bajunya tidak balik, hanya serbannya saja dibalik. Saya lihat, saya perhatikan. Tapi pada waktu itu di Mekah pas kita selesai ya terus hujan. Saya dengar juga di Sengkan di Asadia itu pernah juga begitu. Pakai Yunus Marwatan yang memimpin istisqa, begitu selesai istisqa langsung hujan lebat. Saya kira sudah sering terjadi ini, tapi kadang-kadang juga tidak terjadi. Pernah dulu, ingat saya dulu kurang tahun-tahun 70-an barangkali kita istisqa di lapangan Hasanuddin, tapi tidak ada hujan. Pada waktu itu setelah kita melaksanakan tidak ada hujan. Kita mengatakan barangkali karena persyaratannya tidak dipenuhi. Jadi harus dipenuhi persyaratan-persyaratannya, insyaallah. Karena Tuhan Rasulullah SAW dan Allah SWT mengatakan bahwa selama doa kita itu memenuhi syarat pasti terima. Tidak ada doa yang tidak diterima kalau memenuhi syarat. Jadi kalau kita ini selama kita berdoa belum diterima, jangan kita salah sangka, jangan buruk sangka terhadap Allah. Karena caranya Allah menerima doa itu ada 3. Pertama, langsung. Ya, apa yang kita minta langsung dikasih. Ada juga yang kedua caranya ialah barangkali kita minta sesuatu yang lain yang diberikan. Ya, bukan yang kita minta, karena Allah Maha mengetahui itu yang lebih baik daripada yang minta itu. Dan kadang-kadang juga yang ketiga ditangguhkan. Permintaan kita ditangguhkan karena Allah lebih mengetahui bahwa kalau langsung dikasih barangkali ada yang bisa menyebabkan kurang bagus. Oleh semuanya ditangguhkan. Nah, ada kemungkinan ditangguhkannya di dunia bisa ditangguh beberapa tahun atau nanti di akhirat. Tapi yang kedua yang harus kita kadang-kadang yang kita minta lain yang dikasih. Misalnya ada sesuatu kita minta, tapi yang dikasih kita ada kesehatan yang baik. Saya kira ada kekayaan yang paling luas seperti kesehatan. Jadi jangan kita selalu buruk sangka terhadap Allah SWT selama memenuhi syarat
doa kita pasti diterima. Antara lain ada seorang sahabat minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, coba doakan supaya doaku diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ini sahabat ini selama berdoa belum melihat apa yang didoakan, belum melihat diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, coba doakan saya supaya doaku diterima. Ini namanya Sa'ad. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad. Rasul mengatakan, tidak mendoakan, hanya Rasul memberikan petunjuk, atib mat'amaka, bersihkan makananmu. Jadi barangkali karena Rasulullah itu ahli psikologi, tahu kejiwaannya orang. Baru dia orang tahu, ini orang ini malas-malas sembahyang ini tidak memperhatikan orang tuanya, ini malas bersedekah. Jadi barangkali suatu saat ini suka pungut makanannya orang ini, suka ambil, ada buah mangga yang jatuh diambil, pergi beli langsa dicoba, tidak diminta halalnya. Jadi beli rambutan tidak diminta halalnya, coba. Jadi Nabi mengatakan atib mat'amaka, jadi dia didoakan, atib mat'amaka, bersihkan makanan, insyaallah akan diterima doamu. Jadi itu perlu kita perhatikan. Makanan-makanan yang masuk dalam perut kita harus kita makanan yang halal, yang bersih. Karena kalau tidak, maka itu bisa menyebabkan doa kita terhalang. Kemudian wa yustahabu idza kana fihim rajulun masyhurun, dianjurkan atau disunnatkan kalau ada fihim di antara mereka rajulun masyhurun bis salah, orang yang saleh, orang terkenal kesalehannya. Dan ada ulama-ulama kita, ada orang-orang yang artinya orang mengakui semuanya ini orang yang bagus. Ayas tasqaubi, artinya meminta hujan dengan orang ini. Jadi menyampaikan kepada orang itu supaya ikut berdoa. Wa yaqulu, kemudian mengatakan Allahumma inna nastasqi, ya Allah kami meminta hujan. Wa nashfa'u ilaika bi 'abdika fulanin, dan kami syafaat, kami meminta tawassul, artinya meminta bantuan dengan hambamu ini yang saleh ini. Jadi ini perlu saya jelaskan bahwa ada kelompok sekarang itu melarang tawassul. Padahal ini banyak sekali hadis-hadis suruh kita tawassul kepada orang saleh, kepada wali-wali, dan apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini menganjurkan atau mengajarkan kita kalau ada doa kita, ada kita mau berdoa, ada orang saleh, karena itu Nabi mengajarkan doa Allahumma inna nastasqi wa nashfa'u ilaika bi 'abdika fulan, dengan pertolongan, dengan doanya orang ini. Karena ada orang mengatakan, ada pendapat doa orang lain itu sampai kecuali anaknya sendiri. Kalau yang lain mendoakan tidak sampai. Kalau ada orang yang begitu, begini caranya. Kalau ada orang mengatakan tidak sampai doa orang lain kepada orang itu, coba kalau ustaz yang menyampaikan tidak sampai doanya orang lain, coba duduk di depan kita. Coba duduk, sebentar duduk, baru umumkan pada yang hadir, maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa, mudah-mudahan ini yang mengatakan tadi tidak sampai doanya kepada orang lain, mudah-mudahan kalau pula ditabrak mobil, kalau tidak takut, betul-betul itu tidak sampai doanya orang. Kalau tidak takut, berarti dipercaya itu sampai doa. Kita doa, suruh duduk saja di kursi, baru kita berdoa semuanya. Ya, mari kita semuanya mendoakan, mudah-mudahan ini ustaz ini kalau pulang ini tabrak mobil, kalau dia tidak takut, berarti percaya sampai doa. Tapi kalau dia tidak takut, berarti percaya sampai doa. Saya kira ada yang berani. Ada yang berani di sini yang duduk didoakan supaya tabrak mobil. Saya kira tidak ada yang berani. Berarti percaya dia sampai doa. Saya kira gitu. Jadi janganlah kita percaya, karena dalam hadis mengatakan waladin salih, yaitu terputus amalnya orang kecuali waladin salih. Ada ulah waladin salih dalam bahasa Arab itu waladin nakira. Nakira apa yang nakira? Siapa saja orang.
Andaikan al-waladus salih bisa anaknya saja karena ma'rifah. Tapi waladin salih, anak yang salih, siapa saja orang yang mendoakan salih sampai doa. Karena dalam hadis itu nakira bukan ma'rifah. Andaikan ma'rifah bisa saja anaknya saja yang mendoakan. Karena dia dipercaya kalau anaknya mendoakan oke. Tapi kalau orang lain dia sampai. Tapi ini hadis ini mengatakan waladin nakira, siapa saja yang saleh mendoakan orang akan sampai. Jadi perlu belajar sedikit bahasa Arab. Kemudian hadisnya rawaina fi sahih Bukhari. Imam Nawawi mengatakan kita meriwayatkan dari Sahih Bukhari anna Umar bin Khattab bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza quhitu istasqa bil Abbas bin Abdullah bin Muttalib bil Abbas bin Abdul Muttalib wa qala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa taskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam faskina wa isqauna. Ini lagi yang pertegas bahwa bisa kita tawassul kepada orang yang saleh, kepada Nabi. Rawaina fi Sahih Bukhari, kita meriwayatkan dari Sahih Bukhari anna Umar bin Khattab bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza quhitu Umar bin Khattab pada waktu dia menjadi khalifah, kalau terjadi musim pacaklik, musim kemarau, kuhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, dia mengadakan istisqa, minta hujan dengan meminta Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Rasulullah SAW hadir. Jadi minta kita mau istisqa ini karena masyarakat mengalami kekeringan. Maka Umar bin Khattab meminta kesediaannya Abbas pamannya Rasulullah SAW datang ke tempat itu untuk sama-sama berdoa. Jadi, kemudian dia berdoanya Allahumma, Umar bin Khattab memimpin doa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika, ya Allah kami kita ini natawassul ilaika bi nabiyyika, kita tawassul dengan nabimu. Nah, ini. Jadi ada kelompok mengatakan tak bisa tawassul pada nabi pun tak bisa. Pada kita setiap saat mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu tawassul itu. Jadi ini Umar bin Khattab mengajarkan doa untuk tawassul pada nabi kita, fataskina, maka tolonglah dengan tawassul kita kepada nabi, maka turunkanlah kami hujan. Wa inna natawassul ilaika bi ammi nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami juga bertawassul dengan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali. Hanya yang tidak baik kalau kita tawassul di kuburan. Nah, itu yang jangan tawassul pada kuburan karena sudah meninggal. Ini tawassul pada siapa saja orang saleh, siapa saja yang kita anggap bahwa dia orang termasuk, apalagi kalau sudah termasuk wali. Nah, boleh kita tawassul. Wa yusqauna, maka langsung turun hujan. Jadi pada masa Umar bin Khattab kalau mengadakan istisqa, cari siapa sahabat atau siapa, pertama pada masa itu masih hidup pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, maka meminta kerelannya datang ke tempat di mana mengadakan istisqa, maka pada waktu itu langsung turun hujan. Jadi dia Umar bin Khattab mengatakan Allahumma inna kunna natawassul ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fataskina wa inna natawassul ilaika bi ammi nabiyina, pamannya nabi kita itu Abbas bin. Jadi boleh kita bertawassul sama orangnya itu bagus. Wajan istisqa bi ahli salat min Muawiyah wa ghairihi, dan juga terdapat riwayat mengadakan istisqa, minta hujan bi ahli salat dengan orang-orang yang saleh, Muawiyah wa ghairihi, pada masa Muawiyah, juga kepada Muawiyah dan lainnya. Itu diminta sebagai rela menjadi tawassul. Wal mustahabu ayyukra fi salatil istisqa ma yukra fi salatil Id. Ini caranya melakukan, disunnatkan membaca pada salat istisqa seperti yang dibaca pada salat Id. Jadi ayat surah-surah yang dibaca pada salat istisqa itu sama yang kita baca pada salat istisqa.
Waqad bayyanahu, dan ini sudah kami katanya Imam Nawawi, saya sudah jelaskan cara-cara yaitu pelaksanaan salat Id. Wa yukabbiru fi iftitahil ula sab'a takbiratin, dan bertakbir pada iftitahil ula pada rakaat pertama sab'a takbiratin, 7 takbir. Wa fi tsaniyati 5 takbiratin, dan rakaat kedua 5 takbir. Ka salatil Id, persis pelaksanaan salat Id. 7 pada takbir pada rakaat pertama selain takbiratul ihram, dan 5 kali takbir pada rakaat kedua selain takbiratul intiqal. Wa kullul furu'i wal masail allati dzakartuha fi takbiratil Id as-sab'i wal khamsi yaji'u mithluha huna. Semua cabang-cabang dan permasalahan-permasalahan yang Imam Nawawi kata yang saya sudah sebutkan dalam takbir Id yang 7 dan 5 pada rakaat kedua, semuanya yaji'u fi mithluha huna, juga dilakukan pada salat istisqa. Thumma yaktubu khutbataini, kemudian khutbah 2 khutbah sama salat Id. Yuksiru fihi ma min istighfar wa doa, yaitu lebih banyak memperbanyak istighfarnya dan doanya. Karena ini ada masalah musibah yang kita hadapi, yaitu istisqa. Hanya kita sekarang ya, kita kurang tahu kenapa sekarang kalau kering betul, kalau hujan membawa bencana. Itu jadi keringnya membawa bencana, hujannya juga membawa bencana. Ada apa ini? Ini pertanyaan ini. Belum selesai satu masalah, datang lagi masalah yang lain. Kita ini belum selesai masalah-masalah yang kita hadapi, datang lagi corona, macam-macam. Karena barangkali ini kan terlalu banyaknya masalah-masalah yang kita lakukan bertentangan dengan ajaran agama. Saya 2 hari yang lalu saya dihubungi oleh Polda. Saya dihubungi sebagai ketua MUI karena dia ada masalah yang ditangani, yaitu kawin siri. Kalau saya akan cerita kawin siri ditangani. Ini terjadi barangkali istrinya melapor bahwa ini suaminya ini ternyata kawin, tidak tahu. Karena persoalannya ini kawin siri itu, yang dimaksud kawin siri yaitu kawin di bawah tangan, tidak dilaporkan ke KUA, Kepala Agama. Ini namanya kawin siri. Sudah bisa ada kemungkinan ini sah menurut agama. Kemungkinan atau bisa sah menurut agama karena memenuhi syaratnya. Karena ini banyak tahu juga ini imam-imam yang nakal mengawinkan orang, tidak melapor kepada KUA. Ada kemungkinan, jadi ibu-ibu bisa bahwa ini bisa saja dia sah kawin siri itu karena memenuhi syarat menurut hukum fikih. Tapi negara tidak menganggap sah. Sama di Mesir. Di Mesir itu ya bisa saja sah menurut agama, tapi tidak dianggap sah menurut negara karena tidak melaporkan kepada negara. Kenapa dia negara mengambil sikap seperti itu? Karena ini swajangan para ibu-ibu wanita korban. Karena ini kalau terjadi perceraian, kalau ibu ini melapor minta haknya, tidak dilayani oleh negara karena tidak melapor kepada. Jadi saya harapkan ibu-ibu kalau ada yang maju suatu mau kawin siri, jangan kita layani. Karena ini akibatnya nanti sama ibu-ibu bahayanya karena tidak dilayani oleh negara. Oleh sebabnya itu saya telepon Kementerian Agama, bagaimana sikap agama terhadap pendapatan agama terhadap kawin siri. Persis yang ada di Mesir mengatakan bahwa itu tidak diakui oleh negara. Jadi bagaimana caranya untuk diakui? Dia bilang harus melalui pengadilan negeri untuk minta isbat bahwa ini sudah kawin dan ini, tapi tentunya dengan persyaratan-persyaratan. Nah, itu. Nah, ini yang menjadi salah. Setelah ini ibu ini ternyata ini yang kompol polisinya ini, polisinya dia kepala unit menangani kekerasan keluarga, rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Jadi saya pada
berkesempatan untuk menanyakan, karena dia menangani semua persoalan ini. Memang banyak persoalan yang kita hadapi. Banyak sekali. Tapi apa yang terbanyak? Karena yang terbanyak itu yang ibu tiri menghamili anak tirinya. La haula wala quwwata illa billah. Macam dina kokoi. Itu karena yang banyak kita hadapi. Betul ada yang terjadi situ. Banyak sekali. Jadi banyak sekali saya bilang ini, Bu. Tolong juga kasih kami informasi di MUI untuk menghadapi masalah-masalah ini, untuk membahas hukumnya bagaimana. Bagaimana caranya ini? Bapak tiri menghamili anak tirinya, apa namanya anaknya itu? Ini yang jadi masalah. Ini menjadi korban-korban perempuan. Jadi saya kira ini, kami sudah meminta kepada itu yang kompol polisi itu, kebetulan mendengar berangkat saya bicara, dia seperti tahu saya langgan saya bicara, terus dia tanya, dia bilang pakai orang Bone. Kebetulan dia orang Bone dia. Jadi gampang untuk hubungan, jadi hubungan komunikasi untuk masalah-masalah. Saya bilang, saya harapkan Bu, masalah-masalah yang dihadapi oleh kepolisian, coba memberikan kita juga informasi di MUI, supaya kita bisa mempercayakan jawaban-jawaban. Karena ini ibu ini datang kepada MUI untuk meminta saksi ahli menghadapi masalah yang dihadapi ini. Sementara ditangani pengadilan, minta kepada saya supaya diberikan saksi ahli. Oleh sebabnya itu saya tunjukkan Dekan Fakultas Syariah UIN, Dr. Muhammad Bakri. Saya bilang kita yang jadi saksi ahli nanti dalam persidangan itu. Jadi dia sudah terlibat insyaallah. Jadi mudah-mudahan yang persoalan-persoalan yang jangan terulang, jangan terjadi seperti ini semuanya, karena ini mengundang semuanya musibah-musibah di tengah-tengah masyarakat. Jadi corona ini tak mungkin datang kepada kita kalau tidak ada penyebabnya. Karena Rasul mengatakan tidak turun suatu musibah kecuali karena dosa. Jadi kecuali karena dosa, dan tidak ada mengangkat seperti ini kecuali dengan istighfar. Jadi mudah-mudahan kita istighfar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah-musibah yang menimpa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai sini insyaallah kita mendepan pada ada halang kita sambung. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta bi nuri syamsi abadan. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta bi nuri syamsi. Allahumma nawwir qulubana kama. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allimna. وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. آمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.